agak kaget juga sih, karena kan gue udah TC ke Australia, ke Filipina 3 kali waktu PON. Itu pertama kali itu culture shock juga sih. Sama kayak gitu. Makanya pas ke Australia udah ngebayangin pasti sama juga, lebih parah ternyata. Lebih jago lagi. Kalau Filipina sendiri gimana? Itu tim DKI lawan kayak misalkan kalau di Indonesia apa sih tim kampus bagusnya kayak Esa Unggul gitu kan. Itu kita kan terbaiknya dari kampus itu kan, dari DKI gitu. Lawan kayak misalkan kampus apa ya? Kampus kayak terkenal apa? Misalkan kayak Gunadarma gitu misalkan. Lawan itu, tapi tim B-nya. Gini juga skornya. Ada lingkungan atau misalnya kayak di sini ada Bang Jali, ada Coach Bing, ada Hakim. Hakim sih yang paling ini ya. Ada Hakim yang tadi gua mau nanya tentang Mas Hakim ya. Hakim yang bener-bener kayak dia yang Mas Hakim banget lah. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Sekarang kita ada di Nusa Dua. Ya. Kok ada batiknya tapi Nusa Dua? Wah, ada Batik Bali ya? Boy. Batik Nusa Dua. Zaman sekarang kan ada Shopee, ada Tokopedia, beli di mana pasang sini. Wah, ini kameramen yang ngobrol. Ya bener aja dong. Ya, hari ini kita di Main Basket Podcast ada bintang tamu. Altaf Satrio. Halo. Yo. Lalu kemudian di sebelah sana ada Adrian Satrio. Gue bakal pakai nama yang tadi gak enak. Oh iya, jangan lah. Jangan dong. Kita hari ini mau ngobrol. Iya. Apa nih Mbak? Gudeg Mbak? Oh teh. Gudeg sih. Gudeg cair. Beda nih emang. Iya. Hari ini kita mau ngobrol sama Altaf tentang udah berapa tahun di Liga? Tahun kedua. Ya. Jadi bagi kami Altaf ini salah satu pemain yang apa ya, memiliki ya dalam 2 tahun gitu ya punya nanti Adrian akan yang jelasin kalau lu masih inget statistiknya kayak apa gitu. Gak inget ya, nggak usah abaikan statistiknya. Menurut kita bagus aja, bagus. Jadi menurut kami di Main Basket Altaf tuh punya potensi untuk jauh lebih bagus daripada sekarang. Itu kenapa? Ya, Adrian, ada mau dikenalin tentang Altaf? Apa ya? Gue pribadi juga kemarin sama ngobrol sama Altaf, gue nggak terlalu tahu banyak tentang backgroundnya. Taunya pas di PON kayaknya ya, di PON. PON mana, Papua? Iya, dia sama Coach Tondi juga kan. Jadi UEU kan gue. Ya, Esa Unggul sama Coach Tondi. Jadi gue beberapa kali tahu. Tapi yang unik tuh, gue taunya seingat gue ya kayak ini orang modelnya drive gitu. Iya. Terus tiba-tiba masuk ke liga sama Rans, ya kok shoot-shootan doang ya. Gue bilang kan jadi itu yang gue kayak, kok emang gini ya dulu mainnya? Gue nggak tahu kan, jadi tapi tahun pertama, tahun kedua gue lihat Altaf juga makin enjoy mainnya pertama ya. Yang kedua apa ya, you just feel people itu being a leader. Nah dia kayak ya ada di kepalanya gitu di antara para pemainnya Rans yang bisa dibilang core muda. Jadi dia bisa take a lead. Menurut gue itu yang rasanya harus kita appreciate, dan juga kita pengen ngobrol lebih dalam lagi bagaimana Altaf memandang kehidupan di ini. Gimana Taf? Ngobrol dulu. Gimana? Sejauh ini lu ngelihat perjalanan basket lu pas masuk IBL, apa yang lu ekspektasikan di IBL dan apa yang kemudian lu lihat di IBL ini kayak gini ya gitu, mainnya gitu gimana? Kayak gue cerita dari kenapa gue bisa basket dulu kayak itu nyambung semua gitu lah. Kayak pertama tuh gue emang basicnya olahraga, dari sama keluarga gue tuh kayak diajarin semua olahraga. Pada akhirnya gue masuk SMA 3 yang sekolah basket. Terus akhirnya nyebelin ke basket, akhirnya gue serius tuh di basket kan sama Coach Jali kan. Dari Coach Jali itu ikut PON remaja, ikut Popnas, cuman emang ya udah cuma pelengkap tim aja gitu loh. Pelengkap tim. Dia merendah nih. Apa? Emang bener tadi. Bener. Oh ya. Mata ada ya. Nah, pelengkap tim aja gitu. Terus akhirnya masuk. Sebenarnya pengen kalau di 3 tuh biasanya jarang ada yang mau sekolah swasta. Biasanya kan mereka tuh pada maunya negeri kan, biar bergengsi. Akhirnya biar bantu orang tua gue juga, ditawarin lah beasiswa di Esa Unggul. Bang Jali juga berarti? Bang Jali megang cewek. Waktu itu Coach Tondi ada. Langsung Tondi. Nggak tahu siapa tapi di sana. Terus kebetulan juga tuh pertama kali di tahun itu banyak pemain DKI yang masuk Esa Unggul. Jadi kayak oh yaudah nggak apa deh, gue masuk Esa Unggul aja. Siapa sebutin? Ada Erlan, Alfredo. Ada teman anak SMA 21, jagoan SMA 21 Peter. Ya ada mereka itulah.
Terus udah ada masuk desa unggul, beasiswa. Terus ya udah main basket aja gitu, main basket. Terus kayaknya ngelihat ternyata kalau main basket tuh banyak senior yang main pro. Kayaknya gue bisa deh. Kayak gue pengen deh ke pro gitu. Kayak emang udah jalur gue di situ deh. Terus pertama bisa bantu nyokap gue karena orang tua gue karena beasiswa. Terus ya udah akhirnya gue target gue belajar. Terus kayak gue di kuliah juga kayak nggak yang terlalu gimana ya udah ngikutin aja gitu hal kuliah gimana. Kayak gue lebih seneng kayak di lapangan deh gitu di basket. Ya udah akhirnya gue pengen jadi pemain basket gitu. Terus waktu tawaran Rans itu abis PON pasti ya? Apa sebelum PON? PON. Oh, PON dulu. Abis PON. Nah dari PON kayak gue ngerasa gue kan biasa aja di PON. Tapi gue punya mau yang kayak kalau gue mau main pro gue nggak bisa segini doang gitu. Kayak akhirnya tawaran lah dari ada Rans, ada beberapa tim juga yang nawarin juga gitu. Sampai akhirnya kayak gue ke Rans aja deh gitu. Karena kayak emang lebih menjanjikan gitu menurut gue. Udah akhirnya gue ke Rans main. Udah terus kayak waktu di Rans itu ketemu sama role gue tuh dibilangin kayak skill set lu tuh terlalu banyak gitu loh. Gue ngedrive juga nggak tajam-tajam banget, dribble gue juga biasa aja, nembak gue juga begitu, nembak duanya nggak tajam, nembak tiga nggak tajam. Little bit of everything lah ya, tapi little bit banget. Semua sedikit banget. Itu akhirnya ketemu sama gameplay gue tuh dulu pas sama Bang Tondi tuh kayak Bang Tondi mikir kayak lu ngapain nembak 3 kalau bisa nembak 2 tuh lebih pasti gitu, kayak lebih dikit jaraknya berarti kan lebih masuk akal juga sih. Makanya gue tuh dirubahnya gaya mainnya pokoknya gue kayak slasher tapi nggak yang kayak kalau dapat bola di 2 angka gue tembak. Gue kayak cutting dapat 2 angka gue tembak. Kan masih ada juga sekarang sedikit gitu kan. Gue kayak gitu. Sampai akhirnya di IBL gue masuk susah kayak gitu karena gede-gede banget dan gue dapat bola gue nggak bisa tembak 3 kayak jadi bingung gitu. Akhirnya dapet lah omongan itu dari Coach Koko. Coach Koko ngomong, lu tuh terlalu banyak skill set, lu tuh pertama kayak sebelum liga mulai kayak setelah PON, lu terlalu banyak, lu mau ngapain? Lu latihan nembak, dia bilang gitu. Emang udah ada basic nembak juga, cuman nggak tajam lah. Akhirnya Coach Koko lah bener-bener ngajarin tuh setiap bulan bener-bener hop step nembak. Pokoknya tahun pertama tuh cuma gerakan itu doang. Makanya gue kayak terus Koko gue bilang, lu pelan-pelan aja dulu, lu satu dulu itu, nanti lu baru tambah yang lain. Pokoknya lu itu dulu paten itu terus. Terus ya udah, akhirnya gue karena dengar omongan Coach Koko, udah pokoknya gue harus belajar nembak udah. Apalagi di situ kan ada Oki, ada Bima, terus ya Nuke. Itu bener-bener gue gimana caranya tiap hari gue harus compete lawan mereka. Pokoknya gue track gimana caranya gue ada nggak hari ini gue harus ngalahin dia, hari ngalahin dia, udah gitu-gitu. Makanya gue akhirnya jadi shooter tuh sebenarnya gara-gara itu. Salah satunya. Bandingin tahun pertama sama tahun kedua gimana? Ini artinya sekarang ketiga. Ini kedua. Bandingin tahun lalu sama tahun ini, musim ini. Tahun pertama masih ngebaca-baca gitu loh kayak gue harus gimana ya gitu kayak gue harus gue mau jadi shooter. Cuman masuknya pagi sore, kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak gitu. Gue pagi sore apa nih kuliah apa makanan itu. Enak sih emang. Kadang masuk kadang enggak gitu. Terus kayak gue job desk gue pakai gue pokoknya di mindset gue pokoknya gue harus defense dulu gitu. Karena sama coach gue kan gue ngerasanya tahun itu gue dipercaya main karena gue mencoba untuk lari dulu, gue defense gitu, gue jaga, gue senang udah pokoknya ada musuh yang jago di lawannya siapa itu gue pengen gue jaga gitu. Kelewatan ya udah gue nggak peduli, pokoknya gue gimana aja gue kasih effort, gue tunjukin ke pelatih kayak ini gue mau main gitu, gue mau ngasih effort gue. Terus kalau misalkan terus habis itu gue harus nembak gitu, kadang mikir nembak masih kadang suka mikir nih masuk apa enggak, masih overthinking kayak gitulah. Kalau sekarang karena udah tahu gitu, terus ditambah lagi sama udah belajar sama kayak ada Hakim diajarin terus harus score kayak gimana, kayak sekarang ya udah tahu role gua apa gitu. Gitu. Bedanya sekarang udah lebih tahu role-nya apa. Gua kemarin sempet DM-an sama dia, lama sih waktu abis timnas kalau salah ya, bahwa gua bilang kayak habis dari Australia. Iya, habis dari dia kan sempat ikut tes timnas ya ke Australia. Nah, kita tuh setelah siapa? Fandi Andika Ramadhani ya. Kita tidak benar-benar punya pemain yang bisa defense. Kita ngomong, wah ini defense-nya bagus aja, tapi nggak ada yang bisa stop orang gitu. Better lagi sebenarnya di perkembangan di basket dunia, ya kita tahu sendiri banyak pemain yang 3D ya mainnya, 3-pointer dan juga defender gitu. Dan itu kan melonjak banget bayarannya, pemain-pemain kayak gitu, karena dianggap sangat spesialis gitu. Nah,
Gue sempat ngeliat Altov tuh kayak gitu. Oke. Gue harapnya berkembangnya juga kayak gitu. Tapi lu pribadi tuh sebenarnya pengennya lu seperti apa sih gitu? Gue pengen main yang kayak apa gitu. Jujur sebenarnya targetnya emang kesana karena gue ngefans banget Klay Thompson kan kayak gitu banget. Klay Thompson ya, benar. Makanya kenapa gue pakai head di sini? Oh iya. Sebenarnya itu sebenarnya kalau headband emang itu awalnya emang biar rambut kan. Cuma kalau sini tuh gara-gara gue liat Klay Thompson ada hari game apa gitu kayak gitu, makanya gue pakai itu terus Klay Thompson. Itu tujuan gue mau kayak gitu sih. Cuma sebenarnya kalau gue juga sekali lagi teman-teman kayak kalau kelewatan apa sih, cuman gue pengen gitu kayak gitu. Cuma emang arahnya ke sana. Kan belum. Cuman bukan orang kesana. Ternyata Klay Thompson nih, gue baru tahu loh. Jarang loh. Iya, udah gue nomor 11 kan. Iya, benar. Dan jarang maksudnya pemain tuh ngidolain Klay. Kenapa? Karena bisa dibilang kan apa ya? Iya, paling gampang, you don't even remember vice president kan? Iya. Paling kan gitu kan. Lu pasti ingat bintang utamanya presidennya, bukan vice presidennya gitu. Tapi dia bisa lihat Klay kan. Maksudnya kita ngomong liga kita ini banyak 3 poinnya. Banyak orang pemain yang disebut shooter whatsoever gitu. Tapi average kita ya masih 28%, 29%. Sebenarnya buruk gitu. Tapi kalau misalnya bisa ngembangin di defense-nya gitu, itu bisa jadi nilai plus banget gitu. So far ya, kalau kita ngomong persaingan di angkatan sekarang ini, ya mungkin dia sama Arigi Sandi ya. Di usia dia. Arigi Sandi ya kan. Kalau sama Sandi juga seumur kan ya? Kurang lebih. Sandi 2 tahun di atas, 3 tahun di atas. Iya, kurang lebih. Mereka di usia, mereka doang sekarang persaingannya gitu. Kalau kemarin TC Timnas gimana tuh? Nah, pengalamannya lawan NBL itu NBL 1 itu. Persaingan di lokalnya dulu pas masuk ke 15 ya apa? Waktu pertama dipanggil? Pernah panggil kaget juga. Karena itu mimpi gue juga sih, gue pengen banget ya kalau tahu kan gue basic kayak siapa gue pas dulu gitu kan, karena mimpi gue kayak gue main basket buat apa lagi gitu kan. Misalkan emang selain naikin salary gue sama yang gue achieve setinggi mungkin lah gitu. Udah akhirnya kalau misalnya yang paling kelihatan ya buat masuk timnas gitu. Nggak kepikiran juga sih kayak apa iya gitu, ternyata beneran dipanggil. 19 itu seneng banget. Abis itu pasti ke sana ya gue ngebaca-baca gitu siapa saingan gue, Arigi, Sandi, Anthony Bir gitu, ya udahlah. Ya udahlah ya. Gitu. Si Bin ya udahlah ya. Gitu. Cuma kalau misalnya lokal, ada Aldi, Bagir, ada Bagir ya. Terus kayak anak-anak PON DKI sendiri ya. DKI gitu kayak. Ini orang emang semua jago-jago gitu. Cuman gue mikir kayak, ya udahlah, gue main aja, gue tarik ilmunya sebanyak mungkin apa yang gue bisa gue serap gitu. Cuma pas lagi TC hari pertama, hari kedua, lama gue mikir kayak gue bisa juga nih, lama-lama ambis. Iya. Dari yang kayaknya, ya udahlah gitu. Alhamdulillah diambil terus lama-lama bisa. Gue kalau bapak sosial sama bokap gue kan, bokap gue kayak gimana mas kamu di timnas? Enggak lah ya, tahu sendiri pemainnya kayak gimana. Cuman nggak tahu lah, aku coba aku usaha dulu semaksimal mungkin, aku coba dulu gitu. Terus bokap gue kayak, oh ya udah ya. Terus lama-lama pas telepon lagi, gimana mas? Enggak nih, aku bisa 15 bisa nih. 15 bisa nih. Target 15. Iya. Gitu. Tapi lebih kayak apa Tof? Karena kan kalau kita kemarin sempat ngobrol sama beberapa pemain ya tentang TC Timnas tuh ada kesan apa ya? Kesan menegangkan gitu. Maksudnya nggak kayak yang bisa orang tuh bisa jadi berubah dari yang kita lihat di liga, di situ jadi berubah, terus belum lagi masih tetap ada senior gitu. Kalau lu sendiri kayak ya udah selawanya kayak biasanya atau wah tegang. Jujur tegang banget sih gue, karena tegangnya maksudnya kayak itu sistemnya beda, di Rans habitnya gimana, terus di sana juga habitnya sistemnya berubah, dan gue salah satunya orang yang belum pernah dipanggil tim sama sekali. Dari junior gue nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Dari junior nggak pernah. Junior pun nggak pernah lu ya? Dari 16 nggak pernah sama sekali. Kayak gue ngelihat sistemnya juga kayak semuanya kan udah pernah tahu sistemnya gitu loh. Kayak ini lari gimana. Gue bener orang awam yang sampai coach Virus bener-bener stopin ngulang biar gue ngelakuin bener. Gue kayak sendiri kan. Itu gue liatin muka-muka seniornya, lama-lama ya udah bodo amat aja. Iya. Ini jalurnya berarti ya hampir serupa sama Bram ya? Iya. Bram nggak pernah sama sekali junior kan? Iya, siapa juga orang lihat di Bangka kan gitu. Kata dia kayak waktu itu gitu, salah satu kesebelannya dia kayak itu karena sama sekali waktu masuk timnas pertama itu yang di Surabaya itu kan? Iya kan? Waktu Surabaya itu terus dia ngomong kalau ya gue nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang tahu siapa-siapa. Nah, pas lu di Australia ketemu sama para pemain Australia gitu, NBL 1, apa yang buat lu cukup menghentak secara pribadi gitu? Oke, nggak perlu lah lu lihat gini, tapi buat lu pribadi, anjir gini orang Australia gitu. Ada nggak sesuatu pengalaman kayak gitu tau? Gue sih pertama ngeliatnya pas datang gitu, mereka pakai baju biasa gitu ya. Gue bilang nih kayak boleh pada umumnya gitu. Iya. Pulang kantor. Iya, kayak bukan Buli jaksa. Kayak
teller BCA gitu. Orang biasa nih kayak gitu. Pas udah pakai basket, gila jauh banget gitu. Kayak semuanya tuh gerakannya apa ya? Nembaknya tuh kayak paten gitu loh. Gerakannya tuh kayak pasti kayak gimana kayak fundamental tuh kayak udah gerakannya gitu-gitu doang gitu, cuma pasti gitu. Terus mereka kuat-kuat banget. Itu sih yang kayak kuat tuh gimana sih tuh? Kuat, nah definisi kuat tuh gimana? Menurut lu, maksudnya lu nggak menggambarkan kuat tuh based on apanya gitu? Ditabrak tuh nggak goyang. Iya, ditabrak nggak goyang. Terus kita ngelewatin biasanya kayak tabrak dikit, musuhnya mental sama-sama mental gitu. Ini kita yang mental gitu. Kita mental ya. Terus kelihatan misalkan waktu mereka nembak tuh kuda-kudanya kuat, iya kayak gitu. Iya. Terus kita lawannya juga ada yang lebih muda. Kita lawan tim C-nya, lupa deh, Logan Thunder kalau nggak salah itu kayak tim C-nya itu umurnya bawah yang menang pertama kan itu? Iya, yang menang pertama. Ya itu yang tim C-nya aja itu begini. Kita belum pakai Prosper belum datang gitu. Iya, Prosper sama. Agak seru juga gitu. Bin udah datang belum ya? Belum juga. Belum juga ya. Itu ini orang jago banget gitu. Kayak kita lawan tim C-nya, dia timnas gitu. Jauh banget. Nah, pada saat lu ngeliat itu sempat ini nggak kepikiran bahwa muncul misalnya pertanyaan di kepala gitu, kenapa bisa begitu ya gitu? Ada nggak seperti itu? Kenapa bisa gitu nggak? Atau gue bisa nggak ya kayak gitu? Apa ini pasti. Gue mikirnya udah tahu juga sih gimana, karena kan mereka dari kecilnya terus kayak mereka culture-nya kan udah basket banget, terus dari pelatihnya juga mungkin knowledge-nya mungkin banyak juga di sini pelatih yang udah ngerti gitu, cuman mereka nggak bisa mengimplementasikannya aja gitu. Kalau misalkan di sana hampir semuanya dari KU berapa, programnya bagus, apa, jadi pas udah gede tuh tinggal ngulang aja sih. Ini sempat gue bahas sama Mick Donner kan ya. Waktu itu gue tulisan di tulisan sih, maksudnya ada pelatih timnas Australia di Olimpik 2016, namanya Mick Donner, kemarin ada di DBL Camp, gue sempat ngobrol, dia jelasin kalau ternyata emang di Australia itu ada kurikulumnya, satu negara tuh pakai hal yang sama, satu kurikulum, dan itu dimulai dari tahun 2000. Hasil pertama mereka Aaron Baines 2013 di NBA. Jadi butuh 13 tahun. Jadi kurikulumnya Aaron Baines itu dari 2000 itu ya pakai sampai Josh Giddey sekarang gitu. Sampai Tyrese Proctor kemarin gitu. Jadi waktu ngelihat kayak gitu ya make sense sih. Maksudnya udah 23 tahun berjalan, mereka sekarang mulai hasil-hasilnya mulai ya kita tahu sendiri negara peringkat 3 dunia. Terus ya sama sih sebenarnya basically kita lihat FIBA Asia Cup kemarin, we cannot say kalau itu tim B mereka bahkan. Ya tim C plus Thonmaker lah gitu. Sebenarnya agak kaget juga sih, karena kan gue udah TC ke Australia, ke Filipina 3 kali waktu PON. Itu pertama kali itu culture shock juga sih. Sama kayak gitu. Makanya pas ke Australia udah ngebayangin pasti sama juga, lebih parah ternyata. Lebih jago lagi. Kalau Filipina sendiri gimana? Itu tim DKI lawan kayak misalkan kalau di Indonesia apa sih tim kampus bagusnya kayak Saunggul gitu kan. Itu kita kan terbaiknya dari kampus itu kan, DKI gitu. Lawan kayak misalkan kampus apa ya? Kampus kayak terkenal apa? Misalkan kayak Gunadarma gitu misalkan. Lawan itu, tapi tim B-nya. Gini juga skornya. Itu jago banget, Filipina segitu ya. Sama kayak gitu gerakannya tuh kayak ternyata pas tanya nanya kan lu tim utamanya? Enggak. Tim B gitu. Mungkin lawan Cal Gloria gitu. Cal kan juga sempat itu kan, tim B-nya apa gitu di kampusnya sana. National University kalau NU. Iya kalau. Lu waktu di Australia itu pernah ngobrol nggak sama salah satu orang pemain sana atau apa ngomongin tentang mereka cerita sesuatu nggak tentang apa? Nggak ada ya. Nah, gue juga nanya gini. Tadi kita ngobrol sempet bagaimana pemain itu dia harus dirinya sendiri untuk ngubah dirinya sama orang lain yang ngasih masukan. Menurut lu saat ini di kita boleh di Rans, ya tadi kan Coach Koko lu ngasih example itu bagus banget. Jadi Coach Koko yang lihat gitu. Nah sejauh ini menurut lu seberapa penting motivasi pertama dari diri lu sendiri, sama kedua orang yang bantu ngeliatin bahwa oh gua nih harus, itu sudah cukup belum sih di kita gitu? Jujur enggak ya. Bener-bener sebenarnya yang paling penting itu emang dari diri sendiri. Kayak itu yang gue alamin, yang gue jalanin sekarang gitu. Karena mau orang lain ngeliat lu bisa apa, kalau misalkan emang kepala batu emang nggak mau ngejalaninnya, betul. Motivasinya kurang ya nggak akan ada work ethic yang bagus gitu. Gue jujur bukan one of the best talented player di umuran gue, di angkatan gue gitu. Cuman gue punya mimpi kesana dan gue mikirin how-nya, bagaimana gue bisa achieve kesana gitu ya. Gue harus tambahan
lebih daripada semua orang yang ada gitu. Ya kalau misalkan latihan jam berapa, gue datang jam berapa, selesai jam berapa gue lebih capek lagi. Emang capek, cuma kalau emang lo udah nyebur ke situ, gue mikirnya gue udah nyebur ke sana, gue mau ngapain lagi gitu. Ya udah gue gimana caranya gue kejar terus kayak gitu. Terus tambah lagi ada lingkungan atau misalnya kayak di sini ada Bang Jali, ada Coach Bing, ada Hakim. Hakim sih yang Mas paling Hakim, ini ya. ada Hakim itu yang tadi gue mau nanya tentang Mas Hakim ya. Hakim yang bener-bener kayak dia yang Mas encourage Hakim. gue banget lah, Iya. yang mungkin dia tahu gue orangnya pengen gue kerja keras lah gitu. Iya. Terus dia ngeliat di situ kayak, ayo gue bantu, gue tarik loh, ayo. Nah, gue tuh selalu berpikir berapa banyak teman-teman kita nih seluruhan IBL yang mau bertanya, belajar sama para pemain asing yang ada di klubnya masing-masing gitu. Lu sendiri ada nggak sesuatu yang Hakim katakan yang kemudian anjing bener banget nih gitu kasarnya gitu? Atau dia suruh lu latihan ini toh gitu? Atau ada nggak dia kasih sesuatu dari Hakim? Enggak, kalau dia, wah gue banyak nih ngomong, banyak semuanya dia, emang kan dia kan tukang motivasi juga. Iya. Ntar lagi jadi pendeta deh kayaknya. How before you eat lah ya. Iya. Nah, dia kayak apa ya, dia nggak terlalu banyak ngomong, jadi gue pengen latihan terus, tapi dia juga ngasih contoh, dia nggak banyak ngomong. Awalnya gue ngikut-ngikut, gue tuh setiap ada yang latihan apa, gue tuh nempel. Oke. Ada yang nggak bagus apa gue nempel. Okay. Gue juga mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin lah. Dan dia setiap latihan jam 8, kita jam 7. Si Hakimnya. Hakim. Terus gue kayak, gue dateng lah gitu. Gue datang, terus gue pengen datang, tapi gue masih pengen mau enggak gitu. Ada momennya kayak, gue capek gitu. Gue datang kayak 3 hari, hari keempat gue nggak datang. Terus dia nanya, lu kok nggak datang? Kemarin lu datang. Kayak gitu, nyindir gitu, ngomong gitu. Terus kayak, oh iya. Terus main, terus gue bilang kan, gue percaya sama lu karena kerja keras lu, dia bilang gitu. Main, gue makin berkembang lagi gitu. Terus dia bilang, pas udah lagi off season lagi, bukan off season, kayak lagi pertengahan itu, tambahan lagi kan, datang. Gue udah nggak datang lagi, terus dia bilang, di sini jagoannya siapa lagi, dia bilang gitu. Lo mau ngandelin siapa lagi? Kalau misalkan senior pada malas misalnya gitu, senior pada nggak mau, atau lagi off, terus gue harus passing ke mereka. Gue mau passing yang kerja keras lah, dia bilang gitu. Ya lu coba konsisten, gue mau sekarang lu jadi jagoannya di sini. Gue udah nggak peduli, pokoknya gue mau lu. Dengan lu muda, lu jadi contoh buat teman-teman yang muda juga yang lainnya. Bisa lo konsisten, jadi teman-teman lo jadi ngikut. Itu yang lagi gue terapin di sini juga. Gitu. Itu yang jadi kayak, oke, misalkan gue marah-marah gitu, orang gue anaknya ngomong marah-marah mulu kan, padahal dia sebenarnya nggak marah, emang orangnya aja kayak gitu, sebenarnya nggak marah gitu. Ada beberapa orang yang nggak bisa terima, ya gue cuma ngomong ke lu aja biar lu bisa nyampein ke teman-teman lain gitu. Itu sih dia kayak ngasih contoh, dia tuh bener-bener leader yang ngasih contoh gitu loh. Ya, lu sendiri kalau ngelihat Hakim, apalagi yang pengen lu gali dari Hakim gitu? Karena kan kita sudah sering lihat Hakim, apalagi lu yang hidup sama Hakim gitu. Mainnya kayak gitu, hasilnya kayak orang gila gitu ya. Physicality di usia segitu ya. Kalau mati di lapangan, patah kayak gitu. Hakim kan kayak gitu. Dari semua yang ada pada Hakim, apa yang paling lu pengen tiru dari ini orang? Dia emang berbakat, emang nature freak juga kan. Ya umur segini masih bisa gitu. Cuman dia udah 40 belum sih? Tahun ini. Tahun 40. Tapi work ethicnya nggak ada yang ngalahin buat gue sejauh ini. Dia bener-bener kerja kerasnya, bener-bener dia bakal ngelakuin, kalau di latihan dia bakal ngelakuin. Gue nggak pernah kelihatan di lapangan ya. Nggak mau kalah. Oke, itu dari mulai dari latihan ya. Even lagi one on one kalah, misalkan misalkan dijaga Fatur gitu. Fatur kan defender kita kan. Dia gue pak kalah, dia nggak mau, ayo lagi. Oke gitu, dia bawa ke kita, bawa kayak winning is habit, dia bilang. Ya udah, pokoknya dia harus bikin itu sama kerja keras. Dia bilang tahun pertama sebelum playoff dia kurang dijarakin kayak apa. Iya. Gila, jarakin apa? Gue nggak bisa nembak, nggak bisa dribble kiri. Dia balik US sebelum playoff, balik cepet gue bilang, gila, gue bilang itu dia materi stok ke kita. Gue bilang apa? Gue balik sini, gue bisa nembak. Terus dia cerita sama gue, lo ngapain gue bilang gitu. Gue latihan terus tiap hari, gue ada personal trainer dia, gue tiap hari latihan karena gue nggak mau. Itu umur segini gitu masih kayak gitu. Itu berarti kan itu yang motivasi gue juga ya. Gimana caranya kekurangan kita apa, tambah latihan setiap hari, nggak pernah nggak. Ada yang dia cedera. Gue emang kalau sekarang gue udah otomatis, gue datang nggak perlu janjian sama dia. Dulu masih janjian, sekarang gue datang ya udah datang duluan gitu. Gue masih kosong, ya udah gue datang sendiri. Gue ngeliat
Hakim nggak ada. Ternyata kakinya lagi sakit, teman dia datang, cuma ribonin gue doang. Dia dikasih. Jadi kalau udah cinta sama ini, dia kayak ngasih. Ya, thank you ceritanya luar biasa. Toh, buat gue poinnya adalah kita mau nggak ya kayak gitu ya, bukan hanya lu gitu, tapi teman-teman yang lain ya teman-teman gitu ya. Menurut lu bisa nggak sih kita, lu gitu teman-teman yang lain yang punya potensi untuk setidaknya meniru gaya hidup atau polanya si Hakim ini, bisa nggak sih? Bukan bisa nggak bisa. Oh nggak mau. Nggak mau. Iya. Oh, terus di situ susah juga gitu sih kak. Di situ harus belajar juga gitu loh kayak. Iya. Nggak bisa yang kayak cuma disuapin kan, sekarang suka disuapin kan. Lo lakuin ini latihan 2 jam udah pulang gitu. Lo salah gini udah. Cuman kalau pemain yang mau itu mereka harus cari tahu sendiri tentang weight roomnya harus kayak gimana, programnya kayak gimana, nutrisinya kayak gimana. Itu gue pelan-pelan juga mempelajari hal itu. Gitu kayak waktu di PON itu kalau misalnya lihat foto gue sebelum persiapan PON itu berat gue 75 kilo, itu kurus banget. So gue mikir gue nggak bisa main basket kalau misalnya gue kurus ini. Akhirnya sebelum PON gue targeting gue selama setahun di gym kayak orang gila. Gue naik 10 kilo, 15 kilo. Nah, sekarang ya segini-segini aja. Cuman sebenarnya masih kurang sebenarnya sekarang. Cuman itu contoh, itu kayak gue memberi contoh ke orang-orang kayak gue gak bisa main basket kalau misalnya kurus. Lu butuh otot gitu. Terus ya itu juga salah satu hal yang sering diremehin ya. Maksudnya gak kehitung gitu loh. Masalah strength itu kan. Ya seperti kita di main basket selalu bilang bahwa ini bukan masalah postur tapi lebih kekuatan gitu. Kayak tadi pagi gue, ya mungkin ini datanya udah beberapa hari yang lalu itu, si Ray Allen disuruh ditanyakan masalah, gue suka jawabannya Ray Allen, disuruh bandingin Michael Jordan sama LeBron James gitu. Ray Allen bilang nggak adil, membandingin nggak adil. LeBron itu power, gue suka dipakai kata power. LeBron itu power, Jordan itu lincah. Jadi bisa aja Jordan itu mengeluh seolah-olah dia bilang, bisa aja Jordan ngeluh, ya gue nggak akan sehebat LeBron karena LeBron kuat banget gitu. LeBron juga akan bilang ya, lu nggak bisa bandingin sama Jordan karena Jordan lincah banget, mungkin dia latihan agility-nya lebih gitu. Gitu. Itu yang gue suka banget, memang perlu gitu. Karena dalam beberapa hal gue sama Adrian suka disusui. Mungkin kita sebut ini satu pemain ya. Seperti misalnya Yesaya gitu. Kita bareng suka dia juga. Ya, sama lu gitu. Oh iya. Kita suka main Yesaya gitu. Cuman dengan kekuatan sekarang kami rasa memang belum cukup nih. Dia harus lebih kuat lagi gitu untuk bisa karena gini, kita di main basket tuh nggak lagi ngelihat bahwa benchmarknya tujuan kalian tuh bukan di situ. Kita selalu ngelihat gimana caranya anak-anak ini gitu, para pemain ini sikat Filipina gitu sampai berdarah-darah dong keluar sini darah gitu. Gue tuh selalu membayangkan itu kalau ngelihat kalian gitu. Gimana ya kayak ketika mereka kan ya kadang-kadang mereka jorok mainnya gitu. Tapi sekarang dilihat pas main lawan kita, mereka tuh takut sama joroknya kita tuh dalam tanda kutip gitu. Gue tuh selalu membayangkan itu gitu. Jadi tapi dengan kondisi sekarang ya sulit mau ke situ gitu. Bibitnya ada tapi bibitnya ada gitu. Bibitnya ada gitu. Karena ketika ngelihat Ravenna, Terdi dan Kiver, ngelihat yang lain-lain, Ramos apa sekali sebenarnya ini anak sama aja gitu. Tapi kok mereka bisa gitu ya sebenarnya itu sih. Nah, ini yang terakhir dari gue enggak tahu nanti Adrian Bang. Lu mau sejauh apa di basket ini? Ketika gue udah gue pengen timnas, gue pengen masuk roster, gue pengen mimpi gue starting di timnas. Ya mungkin nggak mungkin ya udah pokoknya gue pokoknya bakal kejar terus ke sana. Sama kalau bisa main keluar kayak kemarin ada di Australia gitu, ada omongan kayak mau ada buka kan mereka overseas baru cuma NBL-nya ada NBL One, siapa tahu ada tawaran gitu. Tapi gue mau matengin dulu di sini biar gue udah buktiin dulu di sini, makanya kayak gue bisa jadi jagoannya lah di Indo gitu. Baru bisa dilihat ke sana gitu. Target gue sih pengen keluar. Ke sana. Gue sempat ngobrol masalah itu sama dia. Gue ngomong waktu itu dia ngomongin gini, gue belum temu jalannya kak, dia ngomong gitu. Tapi ya itu gue ngomongin, harus dari macan dulu di kandang kucing ini gitu kan. Salah satunya adalah ya jadi MVP kan paling gampang gitu. Dan gak MVP doang, gue bilang waktu itu
berapa ya, Top? 17 ya? 16. 17 poin per game. Gue rasa sih jalannya akan ketemu dengan cara latihan gitu. Tapi juga kalau boleh nih Top ya ngasih masukan ke lu bahwa ketika lu setting goals gitu, have to be more specific, lebih spesifik. Misalnya ketika lu bilang bahwa gue pengen jadi roster timnas gitu, buat gue selalu bilang itu relatif mudah gitu. Tapi barangkali semoga lu bisa lebih detail bahwa gue pengen jadi pemain timnas, starter, main di turnamen internasional 25 poin per game, 25 poin per game, ngalahin Cina. Gua rasa itu barangkali akan lebih memotivasi lu kalau hanya sekedar untuk jadi roster aja gitu. Gua pengen main di luar negeri, it's very easy. Lu bisa main di luar negeri saat ini, tapi Timur Leste selesai kan? Jadi lu harus bilang, gua pengen main at least mana? Filipina, Jepang, Taiwan, Cina kali ya, Hong Kong, atau divisi 3 atau Eropa di mana gitu, gitu, divisi 3 Eropa gitu, barangkali itu gitu. Karena kalau cuma luar negeri, Singapura, Malaysia, ya kan. Delvin gua jangan di situ kan. Saya bekerja sama Thailand, si Canatip. Canatip main di Taiwan, ya. Ya maksudnya kayak negara tetangga aja gitu. Ya. Filipina sekarang ada main di KBL. Iya, si Abando ya. Abando. Trans Abando juara lagi. Jagoannya lagi di situ. Juara slam dunk, juara di situ. Ya. Nah, kita kalau ngomong balik lagi ya, ini masalah yang selalu terjadi, masalah postur-posturan. Abando tuh biasa aja. Ya Allah, Abando mungkin kurus ya. Iya. Lebih kurus mungkin dari ini. Tapi kalau misalnya ya memang ada freak-nya ya, freak of nature tingginya atau apa, tapi we can see kalau dia belajar shooting lah, dribblingnya, semua ada, bahkan meningkat jauh daripada waktu kita lihat di Asia Cup gitu. Dan itu cuma kayak di Asia Cup 6 bulan setahun gitu loh. Terus gue lihat di sini juga kalau mau jago lo harus cara tahu sendiri sih. Iya. Kalau di sana kan That's why yang kedua gue bilang harus ada yang bantu memang, harus ada yang liatin. Memang sulit kalau cari tahu sendiri. Lu selama ini misalnya lu semangat latihan gitu, kalau tidak ada yang lihat, lu kerja keras gini Top. Gue percaya semua teman-teman kita di Indonesia ini semuanya kerja keras. Lu ngomong kita sudah kasih terbaik, gue percaya. Yang gue sulit menjudge adalah, tapi udah benar belum kita kerja kerasnya? Ngerti nggak? Itu dia. Siapa yang nggak kerja keras? Prastawa, Vincent, semuanya kerja keras, gue percaya. Bahkan mungkin lebih keras. Tapi yang gue pertanyakan adalah, cerdas nggak keras? Bener nggak ini caranya gitu? Jangan-jangan kita lebih keras kerjanya daripada orang-orang NBA. Tapi keliru. Ngerti nggak lo? Gue bahkan pernah dengar cerita ada tim yang latihan 6 jam sehari. Kayak gitu-gitu. 6 jam, tim. 6 jam sehari. Tapi kalau kita ngomong juara gak juga gitu. Juga gitu ya. Berarti apa yang keliru? Jangan-jangan ada cedera. Malah cedera. Digaji nggak? Tapi nggak tahu. Digaji ya? Bener juga. Ya masalah itu kan, gue ngobrol sama dia bahwa gini, be more specific. Gue ngomong ke dia spesifik banget gitu. Oke Toh, kalau lu emang udah set bar nih ya, lu mau pengen main ke luar negeri gitu, lu jadi MVP di sini. Nggak MVP doang gitu. Kenapa? Karena kemarin buktinya ini harus dijadikan pemikiran orang-orang juga ya. Kita ngomong Caleb, Bram, Jago misalnya gitu ya. Tapi mereka di liga pun average-nya nggak pernah lebih dari 15 poin per game. 15 poin per game loh kalau si Caleb atau 14 gitu. Kemarin 20 masalah. Kalau yang sekarang kan, kalau sekarang iya. Kalau yang waktu dia tahun lalu tuh cuma nggak nyampe 17 juga tetap nggak sampai 16. Tapi gue bilang ke dia, lo harus jadi MVP, tapi dengan 17-18 poin per game gitu. Which is sebenarnya hitung-hitungannya cuma 4 poin per quarter gitu loh. Which is gampang banget kan sebenarnya. Pas lo ngomong gitu gue mikir sih. Pasti beneran. Jujur setiap game gue mikir. Iya gitu ya. Tiap quarter gue sekali 3 point aja kayaknya itu udah. Exactly. 6 poin 3 kali masuk per quarter. 3 kali 4 quarter 24 loh. Oh, maksudnya 2 poin. Iya, 2 poin gitu. I mean like sesederhana itu sebenarnya kalau di breakdown ya. Tapi walaupun breakdownnya harus diterjemahkan ke latihan yang gila gitu ya. Itu gue berpikir pas lo ngomong gitu. Bener-bener itu gue pikir, iya juga ya. Gampang nih gue bilang. Enggak juga ternyata. Ya itu makanya. Tapi gue satu hal lagi, selain out of ya, maksudnya kita bicara liga tahun ini, yang gue suka adalah beberapa pemain lokal tuh emang akhirnya bisa average di atas 10. Kita mundur ke 2000, sebelum bubble, 2020. Itu kayak cuma, kan gue bikin daftar 10 pemain terbaik ya waktu itu di lokal. Itu kayaknya cuma 8 deh yang 2 digit poin. Atau ya 10 itu doang 2 digit poin. Sekarang kayak di tim lu aja, pertama lu, di BPJ aja ada Nuke sama Ikram. Di PJ gua agak ragu sih Pras sama Arigi atau enggak ya gitu. Maksudnya Prawira ada Yuda gitu. Maksudnya lebih banyak lagi pemain yang bisa 2 digit poin. Sebenarnya
itu udah pertanda bagus ya. Iya. Tapi sekali lagi maksudnya untuk out of memenuhi target-targetnya itu tadi, ya harus lebih spesial lagi dan Iya. berangkat dari dia yang merasa tidak pernah spesial sebelumnya, it's a lot of work to do. Gitu. Iya. Wah gila. Ya waktu itu gue pernah ya kita pernah posting di Main Basket tentang Abraham yang kayak naik terus gitu. Terus kemudian ada yang komentar bahwa iya Abraham over sih, dia bilang gitu, over ini. Waktu itu gue balas gitu, nggak bisa lu lihat Abraham sebagai over gitu, over latihan ataupun nggak bisa. Justru lu harus setting Abraham tuh standar terendah lu gitu, standar terendah. Pemain paling jago di Indonesia tuh Abraham, MVP tahun lalu Abraham. Jadi selesai, udah nggak ada debat lah. Pemain terbaik tuh MVP Abraham, semuanya gitu. Hanya dihargai Liga 3 di Jepang gitu. Kan? Ya, makanya hanya dihargai Liga 3 dan nggak diperpanjang kontraknya sama Veltex gitu. That's the fakta. Ya, dan dia juga cerita sendiri bahwa susah sekali di sana gitu. Ya. Itu yang perlu kita lihat bahwa ya itu maksudnya set the bar high. Kenapa gitu? Kalau lu jatuh ya juga masih tinggi juga sebenarnya gitu loh. Okay. Jadi ya Bram ini harus jadi pertama ya cocok di seniornya soalnya di Esa Unggul ya. Jadi contoh untuk semuanya bahwa kita harus aim setinggi mungkin gitu. Ya dan apa ya, Bram ini membuktikan kalau nggak ada semua di jalurnya, sekali lagi setelah kita bicara sama Altov, jalurnya hampir sama gitu. Nggak ada yang kenal dia. SMA nggak ada yang tahu dia. Ini berangkat ke sini tuh, seingat gua Bram tuh dibawa orang Bangka ke Aspak. Tapi masuknya stadium BT dia. Anjing, masuk stadium gua gitu. Masuk Esa Unggul. Ya kan, baru Esa Unggul ternyata jago-jago di musim pertama, baru manajer baru masuk, baru timnas 2017-18 itu baru semua nggak ada yang tahu, baru situ tahu gitu. Dan terus kemudian dia set ngaco aja semuanya, kayak bahkan you guys don't even know berapa kali ceweknya ngeluh gitu. Ceweknya kayak anjir, ini pacar gua nggak pernah ada tuh. Dia latihan mulu, tapi ya kata kayak Altov tadi bilang kayak seberapa banyak emang lu mau ngorbanin ini gitu. Dia datang latihan 1 jam sebelumnya, pulang 1 jam setelahnya. It's not easy. It's not easy. Kayak gue yakin bener banyak banget orang berbakat tapi nggak nyampe situ gitu. Siapa yang mau bayar harganya ya? Iya. Bayar. Sip. Thank you, Toh. Terima kasih banyak udah kesini. Kalau udah kesini kita kesini. Biar kesana kita yang punya ini. Oh iya, oke. Tempatnya bagus. Kita bakal ada 7 episode lagi sama Rans. Makanannya enak banget. Iya, kami di Main Basket selalu berharap sama pemain-pemain kayak lu gitu. Dan banyak sebenarnya. Altov, ada kita tahu Arigi, saya dan Nenen Ikram, itu buat kami di Main Basket akhirnya anak-anak jago gitu. Mudah-mudahan bisa nembus cangkang yang selalu gitu segitu aja buat kita gitu. Ya gitu sih pada Mutafian. Mudah-mudahan juga lu selalu diberkahi untuk punya semangat untuk bisa mengendalikan apa yang lu bisa kendaliin, ada yang bantu lu untuk ngelurusin lu atau memperbaiki lu, mengoreksi lu dan bikin lu jadi apa yang selama ini bukan hanya mimpi lu sejujurnya Toh. Mimpi gue dari dulu gitu, gue pengen lihat basket kita tuh seperti gue bilang tadi, bikin darah Filipina. Sebelum main langsung sikat. Ya kayak gitu, maksud gue gitu ya. Masih semangat aja, harus berantem dulu kan. Terakhir mungkin kalau kata gue sih ya, mending kita buat ini aja lah, biar lebih agak menegangkan gitu. Atau ada yang pengen lu sampein nggak tentang apa mimpi-mimpi lu di sini? Karena kalau lu mungkin suatu saat pasti akan turun nih semangatnya, lu bisa lihat lagi di sini. Bener juga ya. Apa ya? Semoga gue ini set mimpinya dulu. Tadi gue bilang, mungkin lebih spesifik ya. Pemain nasional, main overseas, di timnas juga bisa ngalahin Filipina dengan yang tadi, dengan maksudnya darah, tapi dengan sama-sama tim terbaiknya ya. Bukan SEA Games ya, bukan SEA Games. Bukan SEA Games. Karena SEA Games kan mereka punya aturan sendiri. Yang di FIBA, pokoknya ya di FIBA lah buat FIBA bisa ngalahin Filipina dan tetap konsisten sama kerja keras, work ethic yang sekarang gue lagi jalanin. Kalau bisa lebih lagi. Amin. Salaman. Amin. Deal. Pindah ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Main Basket selanjutnya.